kakak sulung dan kedua, kakak ketiga. Kamu mengandalkan statusmu sebagai Putri Wijaya untuk menyuruh orang sakiti Alia, bahkan mau jodohkannya dengan orang bodoh. Nadia Saputra, betapa kejamnya hatimu. Aku tak pernah lakukan itu. Nadia, kau pembohong dan berhati kejam ini. Tak pantas jadi putri keluarga Wijaya, apalagi adik kami. Kamu masih diam apa? Bukankah cinta kau keluargamu sedang cari istri? Aku putuskan. Nadia dijodohkan padanya. Ini bagus sekali. Anak kami Dabao akhirnya dapat istri. Tapi Nadia masih hidup. Bagaimana layani anakku? Hah? Nadia, pergilah tenang. Aku dan ketiga kakakmu akan bakar uang kertas arwah. Jamin kamu di sana, hidup mewah dan kaya. Kakak kedua, tolong selamatkan aku. Antar ke rumah sakit. Kumohon. Kakak sulung, tolong aku. Nadia, dengarkan. Kalau semua ingin kamu mati, ya matilah. Bagaimana? Semua akan senang. Tidak, aku tak mau mati. Aku tak mau dinikahkan dengan mayat. Aku kembali ke masa lalu. Tepat saat ketiga kakak menjemputku, pulang ke keluarga Wijaya. Mati ya. Nadia dijodohkan padanya. Kamu kejam sekali. Ayah malah menyuruh kami menjemput Nadia Saputra si kampungan itu. Entah apa yang dipikirkan ayah. Bahkan jika si kampungan ini dibawa pulang ke keluarga Wijaya, aku tak akan mengakuinya sebagai adik. Kamu benar. Kami hanya mengakui Alia sebagai satu-satunya adik, Nadia Saputra. Hanya layak mengikat tali sepatunya. Di kehidupan sebelumnya, kalian demi Alia Wijaya, si putri palsu tega membunuhku. Di kehidupan ini, akan kusuruh kalian berlutut memohon ampun. Nadia Saputra si kampungan itu ternyata akan kembali, tepat di hari ulang tahun paman. Sial sekali. Jangan bilang begitu. Nadia Saputra lah, nona sulung keluarga Wijaya. Ayah dan ibu baik hati, mengizinkanku tetap tinggal di keluarga Wijaya. Aku harus menjilatnya, berusaha keras agar dia menyukaiku. Alia kecil, tiga kakakmu itu sangat memanjakan adik perempuan. Kamu tak perlu menjilatnya. Benar, tiga kakak bilang. Hanya mengakui aku sebagai adik. Kalau nanti dia berani mengganggumu, tiga kakakmu itu pasti akan memberinya pelajaran keras. Selamat datang Nona Nadia Saputra. Ini hari pertama Nona pulang. Tiga tuan muda telah menyiapkan hadiah untuk Nona. Tuan muda sebelum menghadiahkan sebuah liontin giok putih. Tuan muda kedua memberikan sebuah gaun rancangan khusus. Tuan muda ketiga memberikan sebotol parfum karya, maestro parfum ternama. Tiga kakak yang baik hati ini, untuk menunjukkan ketidaksukaan pada diriku, sungguh berusaha keras. Nadia, parfum ini kuhabiskan banyak pikiran. Cepat semprotkan.
Nona sulung tak tahu adat. Kalau kalian juga tak tahu, Nona, Tuan Muda ketiga menyuruh orang menyerang hewan Nadia. Hahaha, Tuan Muda ketiga memang hebat. Hari pertama Nadia pulang, langsung disiram darah hewan. Kulihat nanti dia mau bangun wibawa di keluarga Wijaya. Kakak ketiga terlalu mencolok. Pergi ingatkan dia. Jangan sampai orang luar tahu hal ini. Nanti orang mengira keluarga kami tak bisa menerima Nadia. Gawat! Nadia menarik Tuan Muda ketiga untuk menahan darah hewan. Apa? Ternyata Nadia, si orang kampungan ini, bukan orang yang mudah. kamu lancang. Berani memakai aku untuk menahan darah. Hei orang, tangkap Nadia. Aku akan memberinya pelajaran. Ayo, tangkap aku. Biar semua orang tahu, kalian tak bisa menerima adik kandung sendiri. Adapun kalian para pelayan ini, berani melawan Nona sulung keluarga Wijaya? Berani sekali kalian. Kalian brengsek. Apa kalian sudah tidak mendengarkan kata-kataku lagi? Tuan Muda sulung kedua dan ketiga, jamuan makan akan segera dimulai. Tuan Besar memanggil kalian masuk. Ayah, Ayah, selamat ulang tahun. Wah, yang ketiga sangat perhatian. Ini adalah lukisan Pinus dan Bangau, karya Tuan Adrian Halim. Hari ini adalah ulang tahun ke-55 ayah. Putrimu berdoa agar ayah sehat dan panjang umur, dan nama baik ayah dipandang selamanya. Jangan lihat lukisan Pinus dan Bangau ini. Hanya dari RFD lama, nilainya lebih dari 1.575.000.000 rupiah. Tapi uang ini, semua didapat Alia dari hasil investasinya sendiri. Nona kedua Wijaya tahun ini baru mulai bekerja kan? Sudah bisa menghasilkan uang sebanyak ini? Sungguh luar biasa. Ketua Surya Wijaya sangat beruntung. Tidak tahu Nona Sulung Wijaya menyiapkan hadiah apa untuk ketua. Tampaknya Nona Sulung tidak menyiapkan apa-apa ya. Wajar saja. Lagi pula dibesarkan di luar. Menyimpan dendam terhadap ketua, juga hal yang wajar. Mila, jangan bicara lagi. Maaf, Kak. Aku tak tahu kau tak siapkan hadiah. Kalau kau beritahu aku lebih awal, bisa kusiapkan untukmu? Nona kedua memang baik hati. Nona sulung yang baru pulang ini, dibanding Nona kedua, jauh sekali bedanya. Meski tak punya uang, bisa beri hadiah lain. Bahkan masak sendiri, semangkuk mie umur panjang. Sebenarnya di hatinya, tak ada ayah, tak ada keluarga ini. Mungkin dia masih dendam pada kita, karena tak segera menjemputnya. siapa bilang aku tak siap? Ini hadiah yang kusiapkan. Ini hadiah persiapanku. Tinanya luntur dan menyebar. Lukisan ini rusak. Nadia, kau gila? Kau tahu Alia, habiskan usaha besar untuk dapat lukisan ini? Tak bisa menang dari Alia, lalu hancurkan kado ulang tahun. Untuk ayah, dengki sempit begini. Mana mirip Nona sulung Wijaya? Nadia! Kau berlutut dan minta maaf. Sekarang juga. Atau jangan harap kami akan mengakui dirimu. Kakak kalau tak sudi terima aku bisa pergi. Perlukah kakak merusak hadiah ulang tahun ayah dariku? Merusak hadiah ulang tahun itu sial. Bagaimana kalau memengaruhi ayah? Lukisan Pinus dan Bangau palsu, rusak ya sudah. Kalau tidak, kalau orang lain tahu, keluarga Wijaya menganggap lukisan Pinus dan Bangau palsu sebagai harta, bukankah sangat memalukan? Lukisan Pinus dan Bangau itu asli. Ini ku beli sendiri dari lelang balai lelang Jadesta. Benar. Waktu itu aku juga hadir. Nadia, beraninya kau memfitnah Alia? Setelah jamuan ulang tahun selesai, aku tak akan membiarkanmu. Raka Wijaya, kau menyusahkan adik kandungmu. Hanya demi anak angkat? Kakak yang hebat. Nadia, jangan asal bicara. Omong kosong. Aku akan minta ayah hukummu sekarang. Aku tidak asal bicara. Lukisan Pinus dan Bangau ini palsu. Nadia, kau bilang ini palsu. Apa buktinya? Di bawah lukisan ini, kok ada lukisan lain? Sepertinya, lukisan Pinus dan Bangau ini memang palsu. Tapi lukisan di bawah ini kelihatannya sangat familiar. Ini lukisan negeri 1000 mil. Dulu Mahaguru Dimas Santoso.
melukis tiruan lukisan negeri 1000 mil. Dilelang Sotheby's, terjual 7,4 triliun rupiah. Yang ini asli. Nilainya tak ternilai. Profesor Taufik, apakah Anda keliru? Bagaimana mungkin ini? Lukisan negeri 1000 mil? Bukankah sudah lama hilang? Nadia yang kampungan ini, mana mungkin kenal lukisan negeri 1000 mil? Bagaimana dia tahu ada lukisan lain di balik lukisan pinus dan bangau? Ini pasti akal-akalannya. Dia cuma ingin pamer di pesta ulang tahun ini. Saya meneliti lukisan kuno 40 tahun lebih. Asli atau palsunya lukisan negeri 1000 mil, saya langsung tahu. Nona Nadia, bagaimana Anda tahu karya asli lukisan negeri 1000 mil tersembunyi di lukisan pinus dan bangau? Ayah saya yang kasih tahu. Apa, Pak Surya? Kapan saya bilang? Saat pertama, bertemu ayah bilang, pemilik terakhir, lukisan negeri 1000 mil, adalah Pak Adrian Halim. Lalu saya selidiki riwayat hidup Pak Halim. Saya temukan Pak Halim pernah melukis 2 lukisan pinus dan bangau. Saya duga saat itu, disembunyikan lukisan negeri 1000 mil di dalam karyanya sendiri. Ketua Surya Wijaya, Anda sungguh beruntung. Punya putri yang pintar dan penurut seperti ini. Memang pantas jadi putri keluarga Wijaya. Nadia kecil. Minggu depan mulai di sekretariat grup. Ayah, lebih baik Nadia ke departemen pengembangan. Belajar dulu dari tingkat bawah, baru bisa memikul tanggung jawab besar nanti. Betul kan? Adik? Kakak ketiga benar. Saya baru lulus kuliah. Memang harus banyak belajar, supaya bisa membantu ayah nanti. Senang melihat kalian begitu rukun. Saya sangat terharu. Ayo kita bersulang. Kamu keluar saja, saya yang membereskan. Kakak ketiga. Kalau begitu, mulai dari kamu. Berkas-berkas ini harus kamu rapikan sebelum pulang. Apa? Berkas sebanyak ini. Mana mungkin selesai hari ini? Bisa selesai dirapikan? Ini perintah Tuan Muda ketiga. Oh ya, katanya kamu sudah membuat dokumen tender lahan nomor 1 Teluk Naga Hijau. Sudah selesai. Coba saya lihat. Dokumen tendernya bagus. Saya bawa dulu. Tunggu. Nadia, kamu biarkan saja dia membawa dokumen tender itu? Kakak ketiga dan saya satu ibu, milikku ya miliknya. Bagaimana mungkin saya bersaing dengan kakak ketiga? Terima kasih atas kehadiran di acara tender hari ini. Sekarang saya umumkan perusahaan yang memenangkan tender. Selamat kepada Grup Wijaya dengan harga 12 miliar 1 rupiah. Berhasil mendapatkan lahan nomor 1 Teluk Naga Hijau. Apa? Harga 12 miliar 1 rupiah? Hanya selisih 1 rupiah dari penawaran kami. Terima kasih atas kelonggarannya, Direktur Shu. Kalau bukan karena grup Shengxi yang pelit, enggan menambah 1 rupiah. Aku takkan beruntung mendapatkan lahan ini dengan harga ini. Nanti saat perumahan Teluk Naga Hijau laris, aku pasti akan mengajak Direktur Shu minum perayaan. Ayo kita pergi. Tuan Muda ketiga, Anda hebat sekali. Bisa mengalahkan Grup Shengxi hanya dengan selisih 1 rupiah dan mendapatkan lahan nomor 1 Teluk Naga Hijau. Departemen pengembangan kami, di bawah pimpinan Tuan Muda ketiga, pasti akan menjadi departemen terhebat di Grup Wijaya. Betul, ikut Tuan Muda ketiga, masa depan sangat cerah. Kak ketiga, kali ini jasamu sangat besar. Ayah pasti akan memberi hadiah. Mungkin bahkan akan memberikan saham perusahaan untukmu. Ayah memang pernah bilang, kalau aku berhasil mendapatkan proyek ini, dia akan memberi hadiah besar. Malam ini di jamuan perayaan. Baru tahu hadiahnya apa. Kalau begitu aku ucapkan selamat dulu Kak ketiga. Nadia. Kalau kamu bisa selalu tahu diri seperti ini, aku juga bisa menerimamu. Tapi kalau kau berani saingi Alia, jangan salahkan aku. Nasihat kakak ketiga, pasti ku ingat baik-baik. Ketua Wijaya memang pandai mendidik. Semua anaknya. Sungguh luar biasa.
Betul. Keluarga Wijaya berhasil menangkan lahan Teluk Naga Hijau. Pasti untung. Sungguh mengagumkan. Terlalu berlebihan. Bisa menang tender ini karena si bungsu kami. Beruntung saja. Tapi aku dengar, dokumen tender lahan ini bukan buatan Tuan Muda ketiga. Dengar dari siapa? Omong kosong. Dokumen tender ini buatanku sendiri. Tapi katanya, Nona Sulung yang buat. Nadia, kau yang buat. Ayah, Nadia ini orang kampungan. Mana mungkin bisa... Kakak Sulung benar. Kalau dia bisa, babi pun memanjat pohon. Hahaha. Aku percaya, dokumen itu buatan kakak ketiga. Benar. Kalian benar. Kakak ketiga yang buat. Kalau tidak, mana mungkin hanya ada namanya? Sudah dengar? Dokumen ini tak ada hubungannya dengan Nadia. Siapa lagi yang berani, berarti melawan kami. Nadia, lihat kan? Sekalipun kamu hebat, di keluarga Wijaya kamu tak akan menonjol. Aku senang. Kamu senang? Otakmu tidak beres ya? Kamu dididik keluarga Wijaya selama 22 tahun dengan penuh perhatian, tapi malah merasa aku pintar. Itu bukti kamu bodoh. Lawan aku ternyata orang bodoh, tentu saja aku senang. Kamu berani menghina aku? Itu bukti kamu bodoh. Kamu berani menghina aku? Adik ketiga, kali ini kamu berjasa besar. Ayah sengaja. Siapkan hadiah untukmu. Bawa. Ayah, ini... Maksud ayah memberi saham grup Wijaya kepadaku? Betul, kali ini kamu membuat ayah terkesan. Kenapa dulu ayah tidak sadar? Kamu begitu cakap. Ayah, aku pasti akan berusaha lebih keras. Tak akan mengecewakan harapan ayah. Bagus. Perusahaan diserahkan pada kalian bertiga. Ayah jadi tenang. Haha. Nadia, Raka Wijaya ambil semua jasamu. Kalau tidak dihentikan nanti terlambat. Itu memang pantas dia dapat. Setelah aku dapat saham, kelak di keluarga Wijaya, aku akan lebih punya suara. Mungkin nanti bisa lampaui kakak sulung, jadi pemegang kuasa grup. Kakak ketiga paling memanjakanku. Cukup aku adu domba sedikit, dia pasti akan usir Nadia dari keluarga Wijaya. Nanti aku akan jadi satu-satunya putri keluarga Wijaya. 2, 1. Tuan Muda ketiga, ada masalah besar. Apa yang terjadi? Kau terlihat panik. Baru dapat kabar, di bawah lahan nomor 1 Teluk Naga Hijau, ditemukan makam kuno. Proyek kita tak bisa dimulai. Bagaimana bisa? Berarti uangku sia-sia? Nadia! Kau yang celakakan aku. Dokumen penawaran tender darimu. Kau sengaja menjebakku. Aku dengar kabar, dokumen itu dibuat Nona Sulung Wijaya. Ternyata benar. Kenapa dia berbuat begitu? Mau celakakan Tuan Muda ketiga Wijaya? Benar, dia mau celakakan aku. Dia sengaja memberikannya padaku. Nadia, apa yang dikatakan kakak ketigamu benar? Dokumen tender itu benar buatanmu? Jawab. Benar. Dokumen itu buatanku? Kalian dengar? Nadia mengaku. Dokumen itu buatannya dia. Yang rugikan keluarga Wijaya lebih dari 22 triliun 500 miliar rupiah. Kakak ketiga, jangan takut. Kau korban. Ayah tak akan menyalahkanmu. Nadia, tak kusangka caramu begitu kejam. Lihatnya kalem, tapi berhati sekejam ular dan kalajengking. Nadia! Walau keluarga Wijaya tak membesarkanmu, tapi darahmu tetap darah Wijaya. Harusnya kedorong keluarga Wijaya ke jurang. Sejak kami bawa dia pulang dari desa, Sial terus menghantui. Kau anak durhaka. Akan kubunuh kau. Tuan Muda ketiga, makam kuno di bawah lahan, nomor 1 Teluk Naga Hijau. Diledakkan. Proyek bisa dimulai. Ayah, makam kunonya diledakkan. Proyek kita bisa dimulai tepat waktu. Bagus sekali. Langit sungguh membantu keluarga Wijaya. Terima kasih, Ayah. Nadia. Nadia, kau bilang dokumen penawarannya yang buat. Sahamnya seharusnya untukmu. Ayah, saham itu tak boleh diberikan pada Nadia. Adik ketiga benar. Nadia atau cepat atau lambat akan menikah dan pergi. Anak perempuan yang sudah menikah, seperti air yang sudah tumpah. Ayah jangan transfer saham untuknya.
Kakak sulung benar. Saham keluarga Wijaya tak boleh jatuh ke tangan orang luar. Nadia kecil, lain kali. Akan kuberi hadiah lain. Bagaimana? Ayah, jangan beri hadiah pada Nadia. Walau dokumen penawarannya dia yang buat, tapi proyek bisa dimulai tepat waktu. Itu semua berkat jasaku. Kakak ketiga benar. Ayah, proyek bisa lancar dimulai. Berkat kakak ketiga. Aku tak mau hadiah apapun. Ayah, kalau Nadia sudah bilang begitu, berarti sahamnya bisa diberikan lagi pada kakak ketiga? Siapa itu Raka Wijaya? Ini aku. Kalian mau apa? Kami menduga penghancuran makam kuno di lahan 1 Teluk Naga Hijau ada kaitannya denganmu. Tolong ikut kami. Bukan aku yang meledakkannya. Kenapa kalian cari aku? Menyuruh orang lain meledakkan makam kuno. Juga kejahatan berat. Siapa yang kusuruh? Pak Polisi, apa ada yang memfitnahku? Aku tahu! Kamu yang mengatur ini. Nadia, meski kamu tidak akur dengan kakak ketiga, jangan sampai menuduhnya. Dia kan saudaramu? Kalau dia sungguh menganggap Raka keluarga, takkan menjebak kakak ketiga. Nadia, kau kejam sekali. Kakak sulung, kakak, polisi butuh bukti. Bukan kata-kataku yang jadi patokan. Bukti? Bukti apa? Siapa yang bisa buktikan? Aku yang meledakkan makam itu. Aku. Tuan muda ketiga yang suruh aku ledakkan. Bangsat! Jangan asal bicara. Kapan aku suruh kamu meledakkan makam kuno? Hancurkan segera makam itu. Jangan biarkan makam tua hambat proyek grup Wijaya. Palsu, semuanya bohong. Tuan ketiga, jangan cari-cari alasan lagi. Lebih baik kau mengaku bersalah, supaya hukumannya bisa diringankan. Bangsat! Kau mengkhianatiku? Bawa dia. Aku tidak bersalah, ayah, tolong! Tolong ayahku, tolong aku. Anak ketiga. Ayah, panggil ambulans, cepat. Ini balasan untukmu, kak ketiga. Nadia, bukankah sekretaris Liu ini orang kepercayaan tuan ketiga? Kenapa dia mengkhianatinya? Karena tawaran Arga Wijaya terlalu kecil. Tuan, ibuku kena gagal ginjal akut. Tolong bantu aku. Pinjamkan aku uang untuk biayanya. Ibumu sudah lebih dari 60 tahun. Usianya sudah cukup panjang. Ngapain buang uangku? Iya kan? Tuan ketiga, akhirnya Anda datang. Kami sangat merindukanmu. Temani aku bersenang-senang hari ini. Tuan, aku mohon pada Anda, tolonglah aku. Aku berjanji akan setia pada Anda. Pergi! Jangan ganggu! Ayah, bagaimana perasaanmu? Baik-baik saja. Di mana Arga? Surya, kamu baru bangun. Makanlah dulu. Iya, ayah. Minum air dulu ya. Di mana anak ketigaku? Kakak ketiga ditangkap. Sudah kutanya pengacara, minimal dihukum 10 tahun. Kalau kerusakan artefak parah, bisa hukuman seumur hidup bahkan mati. Dasar pembawa sial. Baru pulang kakakmu langsung kau jebloskan ke penjara. Pergi jauh-jauh dari sini? Wah, Ketua Wijaya berwibawa sekali. Suruh siapa pergi? Kenapa kalian datang? Anakmu ledakkan makam kuno? Saham grup Wijaya sekarang hampir anjlok sampai batas bawah. Harusnya kami datang minta tanggung jawab. Betul. Para anggota dewan, saya tahu kalian khawatir, tapi ayah saya masih dirawat. Tidak bisa tunggu sebentar? Harus buat keributan di sini? Mau bunuh dia? Siapa bunuh siapa? Kami taruh uang sungguhan. Kalau karena Raka Wijaya, kami jadi bangkrut. Seluruh keluarga kami hidup melarat tanpa makan. Masalah ini keluarga Wijaya yang buat hari ini bagaimanapun harus beri kami jawaban. Ya, hari ini harus beri kami jawaban. Hanya minta jawaban, saya beri. Nadia Saputra, sekarang bukan waktunya cari perhatian. Jangan cari sensasi. Jangan bikin tambah runyam. Kalau kamu peduli keluarga Wijaya, kemarin saat adik ketiga ditangkap, seharusnya kamu yang menggantikannya. Bukan di sini bicara besar. Tidak malu ditertawakan orang? Aku seharusnya tak membawamu kembali. Sangat kusesali. Putri yang tak disayang, baru tinggal di rumah besar. Sudah merasa hebat? Masalah yang ayahmu pun tak bisa selesaikan, kau anak desa, bisa apa? Kamu tak pantas bicara pada kami. Pergi sana. Nadia Saputra tak berhak
Kalau aku, Tetua Pratama. Anda datang? aku tak boleh datang. Salah paham, Tetua. Kehadiran Anda kehormatan bagiku. Apa hakku sampai Anda berkenan datang? Lihat aku tak menyapa. Tak mau akui aku lagi. Tetua Pratama. Tetua adalah ketua Kamar Dagang Kota Awan. Posisinya terhormat. Bagaimana Nadia bisa kenal orang besar seperti ini? Jangan-jangan Nadia pakai cara kotor? Kalau tidak, bagaimana? Jelaskan hubungannya dengan tetua. Keluarga kami jaga nama baik. Perbuatan Nadia sangat memalukan. Makanya Tetua Pratama bantu Wijaya. Ternyata karena putri ini melayaninya dengan baik. Memang anak luar berpandangan sempit. Lihat lelaki langsung mau menjilat. Tak lihat usianya. Bisa jadi ayahnya. Anak durhaka. Seharusnya dari dulu. Biarkan dia susah hidup di luar. Nadia, meski kau kenal Tetua Pratama, terus mau apa? Nona yang perilakunya tidak pantas tetap akan dibenci. Ayah jangan marahi Nadia lagi. Dia hanya ingin membantu keluarga kita. Jadi melakukan hal bodoh yang merusak nama baik. Nadia berani tampar Alia? Kau cari mati. Alia Wijaya mencuri identitasku 22 tahun. Sekarang fitnah kehormatanku. Pantaskah dia tidak ditampar? Hah! Keluarga Wijaya berani sekali. Berani menyebarkan fitnah. Tetua Pratama dan Nona Nadia Saputra. Kalian ingin diusir dari Kota Awan? Sekretaris Rian ini salah paham. Keluarga Wijaya meski berani sekali. Takkan berani fitnah Tetua Pratama. Diam saja apa? Cepat minta maaf. Tetua Pratama, maafkan saya. Saya asal bicara, salah ucap. Mohon maafkan kesalahan orang kecil. Tetua, kalau Anda dan Nadia bukan pasangan, kenapa Anda membelanya? Karena Nadia penyelamatku. Dia yang selamatkan nyawaku. Setahun lalu, aku kecelakaan mobil. Terjebak di mobil mau meledak. Kalau bukan Nadia, aku sudah mati. Tetua, saya gagal didik anak. Diam saja, cepat berlutut. Buka dan lihat. Ini dokumen tender Bukit Barat. Kamu tinggal tanda tangan lahan Teluk Naga Hijau. Akan ditukar dengan ini. Bukit Barat? Lahan terbesar. 2 tahun terakhir. Lokasinya strategis. Kami tak berani impikan. Tetua, serius? Nona Nadia, penyelamat tetua. Cuma sebidang tanah, bukan apa-apa. Nanti tetua marah. Baik, saya terima. Ayah, karena tetua. Percayakan Bukit Barat padaku. Kuserahkan ke ayah. Kau rela berikan? Aku anak keluarga Wijaya. Saya sehidup semati dengan grup. Sama-sama tenggelam. Nadia, kau memang pantas jadi putri keluarga Wijaya. Kebetulan posisi manajer Departemen Pengembangan kosong. Kamu jadi pelaksana sementara dulu. Baik, semua ikut aturan ayah. Ketua Dewan sungguh beruntung. Punya putri yang hebat begini. Ke depan grup Wijaya. Pasti mengandalkan Nona Sulung. Keluarga Wijaya punya putri luar biasa. Kita semua ikut beruntung. Hahaha, betul. Putri kandung memang beda. Sungguh terlalu hebat. Iya kan, iya kan? Raka Wijaya, sisa hidupmu habiskan di penjara untuk perbaikan diri. Nadia, atas dasar apa kau tolak proposalku? Jangan kira baru berjasa, lalu bisa menginjak-injakku. Proposal itu memang kutolak. Tapi kakak, apa kau lupa? Yang putuskan adalah ayah? Secara logika, demi harga dirimu, ayah pasti dukung kau. Tapi ayah tidak. Coba tebak kenapa? Kakak, apa kau buat hal yang buat ayah marah? Jangan salahkan adik bawel. Keluarga Wijaya tak cuma kau, satu ahli waris. Jangan sampai kau buat kesalahan. Nadia, aku akui kau lebih hebat dari yang kubayangkan. Tapi kalau kau berani rencanakan yang tak semestinya, jangan salahkan aku menghancurkanmu.
Semudah menginjak mati semut? Aku masih memakai marga Saputra, tapi aku putri kandung sebenarnya keluarga Wijaya. Mau menghancurkanku? Tidak semudah itu. Kecelakaan mobil apa? Aku segera ke sana. Sinta, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Lepaskan dulu aku. Jangan sampai dilihat orang di luar. Ah, jangan khawatir. Di luar tidak ada orang. Kamu tahu tidak betapa khawatirnya aku padamu? Kamu khawatir padaku? Atau khawatir pada bayi di perutku? Nak kecil? Ah, semuanya aku khawatirkan. Tapi yang paling aku khawatirkan adalah kamu. Nak, kamu harus jadi anak baik ya. Jangan ganggu ibumu. Kalau tidak, nanti setelah kamu lahir, pantat kecilmu akan kupukul. Kakak sulung, kakak kedua, selamat malam. Tunggu sebentar, posisi ini tidak boleh kamu duduki. Ini tempat dudukku. Kenapa aku tidak boleh duduk? Karena posisi ini adalah milikku. Posisi putri angkat keluarga Wijaya adalah yang itu. Nadia Saputra, kamu lancang sekali. Kakak sulung, kalau kembali ke posisiku sendiri, sudah disebut lancang, ya anggap saja aku lancang. Nadia Saputra, kukatakan sekali lagi. Meskipun kamu sudah kembali, tapi posisi Nona Sulung Wijaya tetap milik Alia. Berikan posisimu padanya. Berisik-berisik, tidak tahu aturan. Ayah, Ayah, ini gara-gara Nadia. Dia memaksa merebut kursi Alia. Kamu diam. Nadia kecil adalah adik perempuanmu. Alia kecil, kamu biasanya sangat pengertian. Tolong ganti posisi Nadia kecil. Nadia kecil. Bagaimana dengan proyek bersama grup Gemilang? ayah, hari ini aku tidak bertemu direktur yoga. Mungkin dia sengaja menghindarimu, orang kampungan ini. Aku menyarankanmu. Lebih baik ikuti saran ayah, cepat cari menantu laki-laki yang setara derajat keluarga dan menikahlah. Dengan begitu, kamu sudah berkontribusi untuk keluarga Wijaya. Nadia. Ada apa? Dengar-dengar, direktur yoga baru-baru ini tidak sengaja menemukan anak dalam kandungan istrinya. Bukan anak kandungnya. Dia sedang bersiap mengajukan gugatan cerai. Sinta, kamu tidak apa-apa. Oh, aku tidak sengaja tertusuk duri udang. Tidak apa-apa. Nadia, kalau direktur yoga ada masalah, kita tunggu saja dulu. Tapi pekerjaan lanjutannya masih harus kamu lanjutkan. Baik, ayah. Sebenarnya, menurutku tindakan direktur yoga ini cukup bijaksana. Meski gugatan cerai merepotkan, lebih baik daripada membesarkan bertahun-tahun. Ternyata, bukan anak kandungnya, kan? Bibi, setuju tidak? Nadia Saputra, kamu ngomong apa sih? Maaf, aku terlalu banyak bicara. Sinta, kenapa? Aku agak mual. Tidak apa-apa. Surya, jangan khawatirkan aku. Sudah muntah-muntah begini, masih memaksa. Pak, siapkan mobil ke rumah sakit. Kakak, kenapa kamu? Kamu selalu gegabah. Kalau ayah tahu, dia pasti bilang kamu tak punya wibawa sebagai ahli waris. Kakak, apa kamu melakukan sesuatu yang bikin ayah kesal? Keluarga Wijaya kan tak cuma kamu, satu ahli waris. Jangan sampai kamu berbuat salah. Aku anak sulung keluarga Wijaya. Aku pasti jadi ahli waris keluarga. Yang lain, mau berambisi pun percuma. Berlaga apa sok jadi ahli waris? Otakmu tidak beres ya? Mungkin kakak sedang bad mood. Kak kedua, jangan dipikirkan. Kakak, giliranmu. Akhirnya kamu datang. Aku sangat takut. Kalau Surya Wijaya tahu, anak ini bukan anaknya, kita berdua hancur. Tidak akan ada aku di sini. Aku tak akan biarkan dia tahu. Kenapa tak beritahu dia?
Sejak kasus tertukar saat digendong, Alia Wijaya dan Nadia Saputra terungkap, dia sangat sensitif soal begini. Aku benar-benar takut. Jangan menangis lagi. Hatiku sakit melihatmu menangis. Sinta, tahan sebentar lagi. Tunggu aku jadi kepala keluarga Wijaya. Kamu tak perlu takut lagi. Dulu kamu juga bilang begitu. Sudah 3 tahun, kamu cuma presiden direktur tanpa kuasa. Aku teraniaya tak apa. Tapi bagaimana dengan bayiku? Masa ia lahir nanti, hidupnya was-was. Seperti ini? Kalau begitu, lebih baik jangan lahir. Jangan begitu, Sinta. Dengarkan aku. Ulang tahunmu sebentar lagi. Aku punya hadiah untukmu. Hadiah apa? Ikut aku. Nadia mau apa? Lewat tengah malam, ulang tahun Bibi Sinta, mawar ini kubelikan untuk Anda. Nadia perhatian sekali. Bibi Sinta pasti senang menerima bunga Anda. Sebagai putri Anda, kuharap Anda bahagia. Baik, akan kuantar ke rumah sakit. Kembang apinya indah. Tak seindah dirimu. Percayalah, Sinta. Suatu hari, kita akan seperti ini. Bersinar di depan umum. Nanti, kau jadi Nyonya Wijaya yang dirindukan semua. Nyonya Muda Sulung. Ucapkan lagi. Ku bilang nanti, kau jadi Nyonya Wijaya. Indah terdengar. Boleh ku cium, Sinta? Ini rumah sakit. Jangan macam-macam. Bukannya kau suka bermain denganku? Ketua Wijaya, sudah larut? Kenapa Anda datang? Sinta, Surya, kenapa ke balkon? Begitu larut malam? aku lihat kembang api. Jadi mau lihat. Surya, kenapa kau ke sini? Lewat tengah malam, itu hari ulang tahunmu. Aku sengaja datang untuk menemanimu. Masih mau lihat kembang api? Aku temani. Ah, tidak usah. Sudah puas lihat. Siapa di balkon? Tak ada siapa-siapa. Hanya aku di sini. Tidak, ada orang di sana. Surya. Oh, pot bunga. Memangnya kau kira aku selingkuh diam-diam? Di perutku ini adalah anakmu. Maaf, aku khawatir. Hmm. Jangan marah. Salahku. Aku terlalu khawatir. Jahat. Surya, pelan-pelan. Aku masih hamil. Kata dokter, kondisimu sangat baik. Surya, pelan sedikit. Nadia, barang yang kau minta sudah siap. Bagus. Lelah ya, Caca. Istirahatlah. Larut malam tidak tidur? Ngapain sih? Haus turun minum. Seki apa? Aku kasihan padamu. Kenapa kau tidak lahir setahun lebih awal? Bahkan sehari lebih awal, dari Kak Sulung pun baik. Jadi kamu putra sulung keluarga Wijaya. Kamu ahli waris sah keluarga kami. Ahli waris. Maksudmu apa? Kakak sulung bakatnya biasa, tapi bisa jadi presiden direktur. Kamu kakak kedua sangat berbakat, tapi cuma jadi direktur keuangan. Nanti setelah ayah turun, kamu masih harus melayaninya. Bahkan mungkin dicurigainya. Aku putra sulung keluarga Wijaya. Aku ditakdirkan jadi ahli warisnya. Niat orang lain cuma khayalan. Nadia, kamu lancang. Kamu berani adu domba kami? Hubungan kami? Hah! Dengar, kalau ku dengar lagi, ucapan seperti ini. Ku tidak maafkan.
Dapat pemberitahuan? Ada tokoh penting. Minta kita saat periksa kehamilan istrinya. Saat periksa kehamilan, bantu dia tes DNA dengan janin. Tes DNA dengan janin? Ini tiba-tiba. Kenapa tes DNA dengan janin? Kenapa tes dengan janin? Jangan-jangan istrinya selingkuh di belakangnya, main di luar? Mungkin. Katanya suami tua istri muda, selisih 20 tahun. Wah, pantas. Siapa tokoh ini? Dengar dari Direktur Marga Wijaya? Wijaya, suami tua istri muda. Ini kan membicarakan aku dan Surya Wijaya. Apa dia tahu tentang hubunganku dengan Arga? Tidak boleh. Aku harus minta Arga segera bawa aku kabur. Nadia, kamu hebat sekali. Bagaimana kamu tahu Nyonya Wijaya selingkuh dengan kakak sulungmu? Tebakan. Di kehidupan sebelumnya, Arga Wijaya berusaha mati-matian untuk mengusirku dari keluarga Wijaya. Bahkan menjodohkanku dengan Bima Hartono. Bukankah itu semua untuk menutupi hubungannya dengan Sinta? Sayangnya, di hidup ini kamu tak punya kesempatan itu. Arga, ayahmu mau tes DNA dengan bayi di kandunganku. Begitu hasilnya keluar, kita berdua selesai. Cepat bawa aku pergi. Aku tak mau lagi jadi nyonya muda sulung keluarga Wijaya. Aku cuma mau hidup tenang. Bersamamu seumur hidup. Aku mohon. Sinta, jangan panik. Aku segera bawa kamu kabur. Sekarang juga. Kakak, kalian sedang apa? Beraninya kamu mengkhianati ayah. Bastian, bukan seperti yang kamu lihat. Lalu seperti apa? Pakaianmu berantakan sambil memeluk bibi? Bagus sekali kalian berdua. Kalian berdua ngapain? Ayah, Ayah, kenapa? ayah kambuh sakitnya. Cepat ambilkan obat. Ayah, silakan minum. Jangan takut. Masih dipeluk juga? Kamu mau bikin ayah mati kesal? Dia kan istri ayah. Kak sulung. Hah? Aku sampai bingung mau bilang apa. Di sini, mungkin ada salah paham. Kakak sulung dengan Bibi Sinta, mana mungkin... Ayah, aku sama Bibi. Aku dan Bibi Sinta tidak ada apa-apa. Kami bersih. Kamu tahu, Surya, aku selalu mengagumimu. Aku tiba-tiba terkilir. Bastian, Tuan muda sulung cuma menolongku. Lalu kamu lihat, Bibi. Jadi aku yang salah tuduh? Aku tadi di depan kamar Kak Sulung, sudah dengar semuanya. Kamu minta Kak Sulung bawa kamu kawin lari. tidak. Mana mungkin aku lakukan itu? Bastian Wijaya, kenapa kau jebak aku dan Bibi? Baik, aku akan tunjukkan buktinya. Lihat apakah ini jebakan. Ayah! Brengsek. Kalian berdua brengsek semua. Surya, maafkan aku. Aku salah. Aku takkan berani lagi. Kumohon, lihatlah kandunganku. Atas nama anak ini, beri aku kesempatan lagi. Bibi, anak dalam kandunganmu, milik ayah atau milik kakak? Kau sendiri tahu. Bastian, jangan bicara sembarangan. Bastian, jangan kira aku tak tahu isi kepalamu. Kau cuma iri dengan status ahli warisku, ingin kalahkan aku. Kakak, ayah masih sehat. Terlalu dini bahas waris. Tergesa-tergesa, kan? Lagi pula, anak siapapun ini, lakukan tes DNA. Langsung ketahuan. Benar kan ya? Kepala pelayan. Cepat panggil petugas dari lab DNA. Baik. Dokter, hasil tes tercepat kapan? 1 jam. Baik. Sebelum hasil keluar, siapapun dilarang keluar rumah. Aduh, perutku sakit. Ayah, ku antar Bibi istirahat ke kamarnya. Kau awasi dia. Minum air dulu, Bibi. Nadia Saputra, ini semua ulahmu, kan? Bibi, maksudmu apa? Aku tak paham. Jangan pura-pura lagi. Sejak kau kembali ke keluarga Wijaya, tak pernah ada ketenangan. Pertama kakak ketiga, sekarang aku dan Arga. Lalu giliran Alia dan Bastian. Begitu, kau ingin singkirkan kami semua, lalu kuasai keluarga Wijaya. Bibi,
Pernahkah kau pikir, kalau aku diam saja, aku yang akan disingkirkan? Kau nona sulung keluarga Wijaya. Siapa berani sentuh kau? Sikap tiga kakakku padaku. Apa Bibi tak tahu? Jelas-jelas begitu. Benar juga. Api tak bakar diri sendiri. Mana tahu rasanya sakit. Kau tak takut kuceritakan ini? Pada ayahmu? Kau sendiri sedang susah. Lebih baik pikirkan kondisimu. Nona sulung, Tuan Besar minta kalian ke ruang tamu. Hasil tes DNA sudah keluar. Beri padaku. Bagaimana bisa bayi di perut bibi, bukan anak ayah? Posisi ahli waris keluarga Wijaya sudah milikku. Kepala pelayan, bawa perempuan ini ke rumah sakit. Gugurkan janin haram di perutnya. Baik, saya segera bawa Nyonya ke rumah sakit. Nyonya apa? Yang sekarang si imut kecil. Jangan, Surya. Kumohon, lepaskan anak. Di perutku. Surya. Ayah, maafkan Sinta dan anaknya, ayah. Kedepannya, apapun perintah ayah akan kulakukan. Bahkan suruh aku mati pun, aku tak akan membantah. Ayah, aku mohon padamu. Aduh. Kakak, seharusnya kau minta maaf pada ayah. Bukannya membela. Perempuan tak setia itu? Apakah di hatimu? Ayah tak sebanding dengan si imut kecil itu? Diam kau. Bibi Sinta itu suci bersih tanpa noda. Dia bukan perempuan jahat. Ayah, Bibi Sinta adalah istri sah ayah. Kalau soal hari ini, sampai tersebar, akan pengaruhi saham grup Wijaya. Ayah rela urusan keluarga. Hancurkan grup Wijaya, ingat sejak ayah, beberapa generasi. Kakak sulung memang pandai bicara. Demi saham grup Wijaya, ayah harus terima. Pasangan selingkuh? Arga Wijaya, berani kau bicara lagi? Aku lawan kau. Brengsek, diam kalian. Surya, jangan. Nyonya pendarahan hebat. Nyonya kehilangan banyak darah. Tidak tertolong. Turut berduka. Sinta, aku bawa kau pergi. Aku tak mau lagi saham keluarga Wijaya. Sekarang kita pergi. Kita ke tempat sepi, mulai hidup baru, ya? Sinta, bangun, Sinta. Bicara. Hei, tolong! Buang dia keluar. Pergi sana, jangan sentuh aku. Takkan ada yang bisa merebut Sinta. Dari sisiku, Brengsek, kau gila? ya, aku gila. Semua gara-garamu. Gelar Tuan Muda Wijaya ini, tak kubutuhkan. Kakak, tenang. Jangan ngomong sembrono. Nanti rusak hubungan ayah anak. Hahaha. Ikatan ayah anak omong kosong. Aku dan Sinta sudah berjanji diam-diam. Kau pakai utang keluarga Pranoto, memaksa Sinta menikahimu. Surya Wijaya, kau sudah hampir 50 tahun. Memaksa gadis 20 tahun menikahimu? Tak tahu malu? Aku ayahmu, bukan cuma perempuan. Nyawamu pun pemberianku. Kau berkhianat padaku. Takkan ku biar kau tinggal. Hei orang! Buang Arga Wijaya keluar. Mulai sekarang. Dia bukan Tuan Muda Wijaya. Bawa pergi. Kau sadar, Nadia. Kau di sini? Bayiku mana? tenang bayimu ada. Kenapa kau bantu aku? Bau orang kampungan. Kami bantu cuci. Sama-sama. Jangan dituang. Kalian ngapain? Tidak. Kami cuma main dengan Nadia, Nyonya Wijaya. Ayah panggil. Aku duluan. Bibi, semua orang hanya bercanda? Dengan Nadia kecil, tak perlu serius begitu. Bercanda? Nanti Nadia Saputra yang bercanda sepertimu. Alias makin tak tahu aturan. Pergi bersihkan dirimu. Terima kasih, Bibi. Nanti jika ada kesempatan, pasti ku balas. Aku tak membantumu. Kamu sendiri yang menolongmu. Apa? Sudah kusiapkan identitas dan uang baru. Cepat pergi dari sini. Baik.
Arga di mana? Bibi, urus dirimu sendiri dulu. Lama tak selesaikan projek. Tak berguna. Ayah, jangan salahkan Nadia lagi. Dia cuma perempuan. Cocok urus rumah tangga. Bisnis tak cocok untuknya. Aneh juga. Sebelum Nadia kembali, keluarga Wijaya selalu tenang. Tak lama setelah dia kembali, rumah kita terus ada masalah. Ayah, menurutmu, apakah Nadia pembawa sial, membawa malapetaka bagi kita? Di lokasi konstruksi selatan kota, masih butuh penanggung jawab. Kamu yang tangani. Agar tak bolak-balik, tinggal di lokasi proyek saja. Ah? Baik. Satpam. Ada apa? Kenapa sembarang orang bisa masuk kantorku? Cepat usir orang rendahan ini. Keluar dari sini. Dengar tidak? Kamu cepat pergi. Arga. Si tua bangka, kau bunuh Sinta, aku bunuh kau. Satpam, cepat bawa si anak durhaka itu ke kantor polisi. Nadia! Cepat panggil ambulans. Ayah, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nadia, kenapa kau halau pisau untukku? Apa kau tidak takut mati? Kau ayahku. Tentu aku harus lindungi ayah. Tak kusangka, aku Surya Wijaya punya anak sebakti ini. Istirahatlah yang baik. Saat kau keluar rumah sakit, aku jemput kau sendiri. Baik. Nadia, kali ini ayahmu takkan usir kau lagi, kan? Tentu. Selain aku, siapa mau pertaruhkan nyawa untuknya? Ini apa? Sebagai putramu, saat ayah dalam bahaya, aku gagal lindungi ayah. Hukumlah aku. Kejadiannya mendadak. Bukan salahmu. Bangun. Bangun. Malu dilihat orang, tidak pantas. Ayah, silakan minum. Sudah kusebarkan kabar. Sinta keluar negeri jaga kehamilan. Kakak sulung juga keluar negeri urus pekerjaan. Mulut para satpam itu sudah kututup rapat. Mereka tak akan sembarangan bicara dan nodai reputasi perusahaan. Bagus sekali. Masalah ini berhasil diselesaikan. Nadia berjasa besar. Dia sudah lama kembali. Saatnya naik jabatan. Nadia memang bagus. Cukup cerdas. Mirip ayah, tapi dia masih muda. Belum berpengalaman. Jika langsung diangkat, sulit diterima. Ya, kau benar. Langsung angkat Nadia tak tepat. Jadi tunjuk dia jadi direktur utama. Akan kuperhatikan. Tak akan ada masalah. Ayah mana bisa. Urusan grup Wijaya masih kuputuskan. Bukankah ini membuat Nadia Saputra mengungguliku? Sudah diputuskan. Baik. Kak kedua, terima kasih bantuannya. Atas kantor ini, aku sangat suka. Nadia Saputra, kau pasti bangga, ya? Baru 2 bulan. Langsung jadi direktur utama. Bukan bangga. Yang mampu yang dapat. Kak kedua, jangan marah. Posisi direktur utama penting, ayah tak mungkin. Serahkan pada orang tak berguna. Nadia Saputra, apa? Direktur Wijaya, perhatikan statusmu. Sekarang panggil aku Direktur Nadia. Kau tunggu saja. Nadia, kau sengaja buat dia marah? Tak takut dia membalas? Hewan buas baru tunjukkan kelemahan saat sedang marah. Baru bisa kuhabisi sekaligus. Ada apa, Kak kedua? Duduklah. Lihat ini. Ini semua pemuda berbakat di Kota Awan. Salah satunya nanti bisa jadi suamimu. Bukankah tunanganku Kakak Zizou? Sekarang putri sulung keluarga Wijaya adalah Nadia Saputra. Perjodohan dengan keluarga Gu. Tentu jadi tanggung jawabnya. Orang kampungan dari kelas bawah, meski ada darah keluarga Wijaya, tetap tak pantas untuk Kakak Zizou. Kak kedua, aku tidak terima. Apa kita cuma lihat Nadia Saputra merebut segalanya dari kita? Nadia menyelamatkan ayah. Sekarang kita harus ikut kemauannya. Aku sih tak apa.
Tapi kasihan kamu. Kamu dan Jizou sudah dekat sejak kecil. Tapi jangan khawatir. Ayah masih ingat kamu. Dia pasti akan carikan jodoh. Yang cocok, pasti pernikahanmu meriah. Aku hanya mau Kak Zizou. Nadia mau merebutnya. Lihat saja kemampuannya. Alia, tenang dulu. Aku tak bisa tenang. Aku tak bisa lihat dia merebut Kak Zizou. Nadia, sombongmu takkan lama. Kak kedua, dugaku tak salah. Apa? Pengecut. Berani kau memakiku? Seorang pria tak berani lawan aku sendiri, malah manfaatkan adiknya. Itu namanya pengecut. Tapi bagus juga. Sudah payah begini, tak perlu dikhawatirkan. Betul kan, Kak? Nadia, jangan keterlaluan. Oh ya. Kalau begitu, harap kakak bersabar. Kak Zizou. Nah, itu dia Nadia. Katanya dari desa. Kok tak seperti kampungan yang kubayangkan? Kakak Zizou, jangan-jangan kau tergila-gila padanya? Mana mungkin. Aku cuma lihat-lihat. Memang tak secantik kamu. Kakak Zizou, kau takkan menikahinya kan? Tidak mungkin. Hatiku hanya untukmu. Yang akan kunikahi, hanya kamu. Aku tahu kau paling sayang aku. Kalau gitu aku berangkat kerja dulu. Baik. Wah, Direktur Chen. Maaf saya terlambat. Sungguh minta maaf. Mohon dimaklumi. Aku memang benci orang yang tak tepat waktu. Kali ini Zhongsheng masih mau kerja sama dengan keluarga Gu, itu karena keberuntunganmu. Ada wanita baik di sampingmu. Ingat, perlakukan dia dengan baik. Tentu Direktur Chen. Aku Gu Jizhou, pasti tak akan menyia-nyiakan wanitaku. Ayo Direktur Chen, bersulang. Kakak Zizou, kenapa minum sebanyak ini? Direktur Chen akhirnya setuju. Tanda tangani kontrak dengan keluarga Gu. Aku senang sekali. Waktu ketemu Direktur Chen dulu, dia pernah bilang soal kerja sama keluarga Gu dan Zhongsheng. Tak kira dia benar-benar mengingatnya. Kakak Zizou, selamat ya. Pantas saja Direktur Chen. Bilang ada wanita baik di sampingku. Alia. Kau benar-benar pembawa hokiku. Ini kewajibanku sebagai tunanganmu. Kalau kali ini berhasil, aku akan lamar ke keluarga Wijaya. Aku akan menikahimu. Dengan meriah. Baik. Aku akan jadi nyonya muda keluarga Gu. Kali ini kamu kalah, Nadia Saputra. Keluarga Gu kali ini benar-benar sukses. Bisa dapat proyek dari grup Zhongsheng. Katanya, Direktur Chen dari grup Zhongsheng sangat mengagumi tunangan Tuan Muda Gu. Makanya proyeknya diberikan ke keluarga Gu. Pantas leluhur bilang, cari istri harus yang berbudi. Keluarga Gu dapat istri baik begitu. Masa depan pasti cerah. Makin sukses. Tuan Muda Gu datang. Hebat sekali Nona Wijaya. Bisa dekat dengan Direktur Chen. Nona Wijaya cantik. Juga sangat cakap. Pasangan serasi dengan Tuan Muda Gu. Bagaimana caramu dapatkan proyek Zhongsheng, Nona Wijaya? Katanya Direktur Chen dari Zhongsheng sulit diajak kerjasama. Bukan cuma kerjasama, bertemu saja sudah sulit. Biasa saja. Cuma pakai ketulusan. Menyentuh hati Direktur Chen. Ketulusan Alia Wijaya. Kau yakin ini ketulusan? Bukan mengklaim jasa orang lain? Siapa dia? Sepertinya putri kandung keluarga Wijaya. Dia bilang mengklaim jasa orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya, yang dihargai Direktur Chen adalah Nadia. Bukan kau, Alia. Omong kosong. Ku hajar mulutmu. Orangku tak boleh kau hukum. Nadia, ini acara grupku dan grup Zhongsheng. Kalau masih onar, jangan salahkan aku. Gu Zizhou. Kau tak mau akui perjodohan kita? Perjodohan ini tentu kuakui. Tapi tunanganku Alia. Bukan kau. Jangan bermimpi. Nadia, aku dan Zizou dekat sejak kecil. Tak bisa kau pisahkan. Pergi sana. Gu Zizhou. Kau cintai Alia? Maka perjodohan ini tak berlaku. Lagi pula Alia, cuma anak angkat. Tak pantas. Aku anak angkat lalu? Kerja sama Gu Zhongsheng. Ku dorong sukses. Sekalipun Alia anak angkat,
dia tetaplah putri keluarga Wijaya. Nadia kau putri kandung pun takkan mengubah ini. Benar. Yang kuhargai, perasaanku pada Alia. Bukan soal darah, putri asli atau palsu apa artinya. Hanya Alia yang kucinta. Sedangkan kau Nadia, kau tak diundang. Pergilah. Andalkan status putri kandung. Berani rebut pacar Nona Wijaya? Memalukan. Putri kandung pun lalu? Nona Alia. Dialah yang bantu Tuan Muda. Dapatkan projek grup Zhongsheng. Nona Alia yang baik dan berbakat. Baru pantas. Jadi nyonya muda keluarga Gu. Betul. Andai Nona Alia tak sehebat ini, perjodohan keluarga Gu dan Wijaya sudah bubar. Kupikir Nadia harus sujud pada Nona Alia. Berterima kasih padanya karena selamatkan perjodohan. Benar, harus sujud. Nadia berlutut. Aku dan Nadia bersaudari, tak boleh kusuruh dia sujud. Tapi Direktur Chen hargai aku. Jika ada yang ganggu aku, hingga ia tak mau tanda tangan, bisa runyam. Pengawal, apa masih bengong? Cepat minta maaf. Pada Nona Nadia Saputra. Minta maaf untuk apa? Kerjasama kali ini kan berkat Nadia. Hah! Masih mengarang cerita? Baru kapok kalau sudah terlanjur? Bagaimana kalau kita taruhan? Kalau kamu, Gu Zizou dan Alia Wijaya, benar bisa dapat kerja sama dengan Zhongsheng, aku akan bersujud minta maaf. Tapi kalau gagal, kalian berdua harus gantung papan di leher, bertulis bodoh seperti babi, lalu berkeliling balai jamuan ini 3 putaran. Bagaimana? Berani? Direktur Chen tiba. Baik, taruhan ini aku terima. Aku tunggu kau bersujud minta maaf. Nadia Saputra, walaupun kau putri kandung keluarga Wijaya, kakak Zizou, hatinya hanya untukku. Dia sudah janji padaku, akan menikahiku. Lelaki sampah itu? Kalau kau suka, silakan ambil. Berani kau hina kakak Zizou? Kau cari mati. Alia Wijaya, simpan tenagamu. Aku tunggu lihat kau perit nanti. Di mana tunanganmu? Direktur Chen? Kamu siapa? Direktur Hartono, saya Alia Wijaya. Direktur Hartono, ini Nona sulung keluarga Wijaya, Alia Wijaya. Juga tunangan saya. Bukankah Bapak ingin bertemu dengannya? Alia Wijaya yang mana? Yang saya minati, putri kandung keluarga Wijaya yang sesungguhnya. Nona Nadia Saputra. Bapak bawa yang palsu. Mau apa? Nadia Saputra yang mana? Direktur Hartono, apakah karena Nona Nadia Saputra, Bapak baru bekerja sama dengan keluarga Gunawan? Memang kenapa? Kalau bukan karena Nona Nadia Saputra, Bapak kira proyek besar Zhongsheng bisa jatuh ke tangan keluarga Gunawan? Apa? Ternyata karena Nadia? Tapi dia bukankah cuma orang biasa yang tumbuh di kelas bawah? Biasa saja. Bisa dihargai Direktur Hartono, Nona Nadia Saputra. Mana mungkin orang biasa? Pantas saja Nona Nadia Saputra. Begitu masuk grup Wijaya, langsung jadi presiden direktur. Sepertinya penerus grup Wijaya nantinya adalah putri kandung ini. Terima kasih atas apresiasi Direktur. Tapi saya baru konfirmasi dengan Tuan Muda Gunawan. Dia dengan putri angkat keluarga Wijaya. Dialah Nona Alia Wijaya, yang cinta setulus hati. Mereka berdua sudah lama berjanji sehidup semati. Jadi, aku tak ada hubungan apapun dengannya. Kalau begitu, kerja sama grup gemilang dengan keluarga Gu dibatalkan. Direktur Chen. Jangan dibatalkan Direktur Chen. Berikan keluarga Gu satu kesempatan lagi. Nona Nadia Saputra, keluarga Gu sungguh tak tahu diri. Lebih baik Anda tunjuk mitra lain. Pilih aku. Nona Nadia, asal kau pilih aku, semuanya ku perintah. Aku juga nurut semua. Asal mau menikah denganku, langsung ke catatan sipil. Enyah kalian, enyah! Tuan Muda Gu, begitu baik-baiknya, kok tiba-tiba bersujud? Nadia, kau putri kandung keluarga Wijaya. Hanya kau yang pantas. Jadi tunanganku. Kak Zizou, kau kan bilang cuma cinta aku. Diam! Nadia, asal kau mau, langsung ke catatan sipil. Tuan Muda Gu, Anda dan Alia. Sebaiknya penuhi dulu taruhan kita tadi. Aku nggak mau. Memalukan sekali. Kau kan gak mau aku dipermalukan, kan? Tuan Muda Gu, kita baru bertaruh. Banyak yang lihat tuh. Kalau janjimu sendiri saja, tak bisa kau tepati, Direktur Chen mungkin akan meragukan integritasmu. Jangan. Aku jalani, sekarang juga. Kak Arga, aku tidak... Alia Wijaya! Kalau kau sampai merusak kerja sama Zhongsheng dengan keluarga Gu, aku tak akan memaafkanmu. Silakan. Direktur Chen mana? Direktur Chen sudah pergi?
Kontrak sudah ditandatangani Direktur Chen. Penanggung jawabnya saya. Nadia, kau hebat sekali. Lihat. Keluarga Gu berhasil dapatkan dokumen proyek Zhongsheng. Selamat, Tuan Muda Gu. Selamat. Nadia Saputra, kau pikir bantu Kak Arga? Dapatkan proyek Zhongsheng? Berarti kau menang? Mimpi! Alia Wijaya, masih belum kau paham? Putri kandung sepertiku yang punya kemampuan dan latar belakang keluarga kuat, barulah calon istri yang diinginkan Arga. Sedangkan kau, tinggallah di keluarga Wijaya jadi anjing atau kucing. Kalau menurut dan patuh, pasti akan dikasih makan. Nadia Saputra, aku pasti akan buktikan pada Kak Arga, akulah yang paling cocok menjadi istrinya. Direktur Wu, silakan. Ini Direktur Wu dari grup Zhongsheng. Beliau diutus Direktur Chen untuk menangani proyek ini. Direktur Wu, kedepannya mohon bimbingannya. Direktur Wu, silakan duduk. Ya, temanmu Caca kecelakaan. Cepat ke rumah sakit. Apa? Oke, aku langsung ke sana. Maaf, Direktur Wu. Ada urusan mendesak. Ya, Ching, ada apa? Sampai tinggalkan Direktur Wu? Temanku kecelakaan. Temanmu lebih penting dari Direktur Wu? Cuma kecelakaan, nggak bakal mati. Datang terlambat sedikit juga nggak apa-apa. Iya, Ching. Kalau kau sekarang keluar dari ruang rapat ini, maka proyek ini bukan tanggung jawabmu lagi. Ye Ching, Direktur Wu marah. Cepat minta maaf pada Direktur Wu. Aku tak salah. Untuk apa minta maaf? Keterlaluan. Direktur Wu. Akhirnya bisa mengusir Ye Ching secara terang-terangan. Memang adikku Xiaolan pintar. Jing, kau gimana? Lukanya parah? Xiaoqing, aku baik-baik saja. Cuma luka ringan, nggak apa-apa. Syukurlah, aku tadi khawatir. Maaf ya, apa ganggu kerjamu? Kau lebih penting. Yang penting kau baik-baik saja. Aku lega. Xiaoqing, terima kasih. Sudahlah, istirahat yang baik. Dengar keluargamu sakit parah. Butuh biaya operasi besar. Nanti kau pura-pura sakit. Pancing Ye Ching ke rumah sakit. Uang ini jadi milikmu. Aku tidak mau. Nadia sekarang sudah sukses besar. Masa kamu tidak ingin langsung naik derajat tinggi? Meski bukan untuk dirimu sendiri. Pikirkan juga keluargamu. Nah, itu baru benar. Asal kamu nurut padaku. Nanti saat aku berkuasa, akan kujadikan kamu nyonya muda. Direktur Bayu, Anda lihat sendiri. Nadia sama sekali tidak menghormati Anda. Bagaimana kalau ganti dengan penanggung jawab yang lebih paham? Kerjasama pasti lebih lancar. Saya bagaimana? Menggantikanmu juga bisa. Tapi, saya punya syarat. Silakan Direktur Bayu. Saya sudah lama mengagumi lukisan negeri 1000 mil keluarga Wijaya. Kalau bisa dipinjam untuk dilihat, maka penanggung jawab proyek ini adalah kamu. Apa katamu? Anda mau lukisan negeri 1000 mil keluarga Wijaya? Itu mustahil. Ayah tidak akan setuju. Saya cuma mau melihat, memperluas wawasan. Kenapa? Nona Wijaya takut saya ambil dan tidak dikembalikan. Bukan itu maksud saya, Direktur Bayu. Nona Wijaya, kalau urusan kecil seperti ini saja tidak bisa kamu selesaikan, maka proyek Zhongsheng, biar Nadia yang tangani. Jangan dong. Bukan Anda cuma ingin melihat lukisan negeri 1000 mil keluarga Wijaya? Tidak masalah. Besok saya akan bawa lukisan itu untuk Anda. Bagus. Semoga kerjasama kita lancar. Nadia tidak menyangka kan? Lukisan negeri 1000 mil yang kamu temukan akan jadi batu loncatanku? Aneh. Kemana ya? Aku ingat, aku bawa pulang. Cari dokumen proyek grup Gu? Ada padaku. Alia Wijaya, kau tak tahu sopan santun? Aku tak akan menyalahkanmu. Tapi ku harap kau ingat, jangan sembarangan pegang barang orang. Nadia Saputra, penanggung jawab proyek Zhongsheng, sekarang adalah aku. Kau sudah keluar dari permainan. Oh ya? Tapi jangan senang dulu. Semuanya sudah pasti. Tak akan ada perubahan lagi. Alia Wijaya, aku pergi ke Zhongsheng hari ini. Mereka bilang tak ada. Eksekutif senior bernama Wu. Direktur Wu itu penipu. Penipu? Apa maksudmu? Aku jelas-jelas pernah bertemu dia di Zhongsheng. Sial! Lukisan negeri 1000 milku masih di tangannya. Lukisan negeri 1000 mil apa? Alia Wijaya,
Kau sentuh lukisan negeri 1000 mil? Tuan Besar, ada masalah. Lukisan negeri 1000 mil hilang. Aku tanya para pelayan. Mereka bilang, hanya Nona Alia yang terlihat masuk ruang koleksi kemarin. Alia Wijaya, kau bawa lukisan negeri 1000 mil kemana? Ayah, maafkan aku. Itu Direktur Wu. Dia minta aku pinjamkan lukisannya untuk dinikmati semalam. Sebagai gantinya, aku jadi penanggung jawab proyek. Jadi aku... Kau pengkhianat. Demi proyek grup Gu, kau berani ambil lukisan negeri 1000 mil. Kau benar-benar bodoh. Ini jebakan Nadia Saputra. Sudah begini masih berani memfitnahnya? Kau sungguh mengecewakanku. Kenapa dulu aku tak sadar? Kau sebodoh dan sejahat ini? Ayah, maaf. Aku terlalu ingin berprestasi. Kak Rizky, tolong dong, bicaralah. Aku lakukan ini demi kamu dan demi keluargaku. Lepaskan. Aku tak akan menikahi orang bodoh sepertimu. Kepala pelayan. Usir dia. Ayah, aku salah. Ayah, maafkan aku. Aku tahu salahku. Jangan usir aku, Ayah. Suruh aku keluar untuk apa? Jangan-jangan tamparan ayah kurang sakit? Mau ku tantang juga? Nadia, maafkan aku. Dulu, aku terlalu takut kau merebut status nona sulungku. Aku yang salah. Aku pantas mati. Kalau gitu matilah. Nadia! Aku cuma bercanda. Alia, aku maafkan kau. Hal yang sudah lalu. Biarkan berlalu. Benarkah? Kalau gitu, ayo kita minum. Rayakan kita berbaikan. Ini, aku takut. Langsung mati diracunimu. Masa sih? Aku tulus minta maaf. Sekarang kau tenang, kan? Nadia, aku akui kau cukup hebat. Begitu kembali, langsung merebut status putri sulungku. Bahkan membuat ayah begitu mempercayaimu. Tapi, kalau kau jadi perempuan jahat, masihkah ayah mau mengakuimu? Apa maksudmu? Kopi. Kau taruh obat di kopi ini ya? Kau tahu aku membencimu, tapi berani juga minum kopi dariku? Nadia, dasar bodoh. Dia sudah diranjang. Cepat ke sini. Tenang, segera sampai. Pasti kami layani baik saudarimu. Nadia, nikmatilah. Besok kau akan kembali terpuruk dalam lumpur, diinjak-injak orang lagi. Katanya putri kandung keluarga Wijaya, bawa pria sewa kamar di sini. Entah benar atau tidak. Bukankah keluarga Gu yang menikahi putri kandung ini? Kalau begitu, bukankah Tuan Muda Gu dikhianati pasangan? Paman, keluarga Gu selalu menjaga nama baik. Kami tak akan izinkan perempuan jahat seperti ini masuk keluarga kami. Ini noda nama keluarga. Perjodohan ini Gu Zizou tak terima. Zizo, jangan emosi dulu. Mungkin ini salah paham. Kita lihat dulu. Wah, tertangkap basah selingkuh. Seru ya. Keluarga Wijaya bisa didik putri kayak gini? Malu banget. Pasti Tuan Muda Pranoto nggak mau nikahin dia. Nanti kepala bisa hijau tandanya. Bangsat, ayo cepat bangun. Nadia! Ayah jemput kamu sendiri. Jangan sembunyi-sembunyi. Cepat keluar! Keluar! Jangan foto. Stop fotonya. Nadia, kamu kan Nona Wijaya. Lelaki kayak gini mau juga? Maluin keluarga. Nadia! Buat lelaki murahan, kau khianati aku. Kamu nggak tahu malu. Aku juga nggak bakal kasih muka. Alia! Alia! Kok kamu? Ini Nadia. Dia pukul aku sampai pingsan, terus lempar lelaki ini ke ranjangku. Dia yang mau hancurin aku. Nona pukul aku nggak apa-apa, tapi jangan fitnah. Kamu kemarin yang rayu aku. Janji kasih duit. Kalau nggak, mana mungkin aku melayani kamu? Kamu ngaco. Jangan foto. Istriku itu dia. Dia yang goda aku duluan. Perempuan jahat, cari lelaki, berani ganggu aku. Wajahmu bakal babak belur. Aku tidak. Ayah, kakak kedua, tolong aku.
Ini mungkin salah paham. Salah paham? Kalau begitu, kalau kupukulmu, itu juga salah paham. Pergi kau dari sini. Ada apa? Alia Wijaya. Kenapa kau bisa menjadi seperti ini? Nadia Saputra. Jangan pura-pura tak bersalah. Lelaki itu pasti kau yang bayar. Kau ingin menghancurkanku? Ayah, ini tak ada hubungannya denganku. Kalau tak percaya, silakan periksa. Kepala pelayan. Kau periksa. Jangan pergi. Ada apa denganmu, Alia kecil? Tidakkah kau ingin mencari tahu kebenarannya? Alia Wijaya, kau begitu ketakutan? Apakah karena jebakan ini awalnya kau siapkan untukku? Alia kecil. Benarkah seperti kata Nadia? Bicara. Kalau kau berani berbohong lagi, aku tak akan memaafkanmu. Ayah, aku tahu salah. Aku cemburu pada Nadia. Ingin memberinya pelajaran. Ayah, aku benar-benar tahu salah. Beri aku kesempatan lagi. Brengsek. Kau telah mencuri kehidupan Nadia selama 22 tahun. Tak tahu berterima kasih. Malah ingin menghancurkannya. Kepala pelayan, segera buat pernyataan di surat kabar. Mulai sekarang, keluarga Wijaya dan Alia putus hubungan. Ayah, biar aku temani ayah istirahat. Ayah, jangan pergi. Aku benar-benar tahu salah. Kakak Rizky. Kotor sekali. Berani-beraninya menyentuhku. Kakak Rizky, jangan pergi, cepat kembali. Kakak Rizky, buka pintunya. Aku benar-benar sadar salah. Aku punya alasan. Bibi Gunawan, apa kakak Zizo yang menyuruhku masuk? Kau bukan lagi nona sulung keluarga Wijaya. Tuan muda menyuruhmu pergi. Aku sudah tak punya apa-apa. Bahkan kakak Zizo pun meninggalkanku. Nak, kau baik-baik saja? Mari, minum dulu. Terima kasih, Bibi. Nak, kau akhirnya sadar. Kalau belum sadar juga, bisa terlambat waktu baiknya. Waktu baik apa? Tentu waktu baik pernikahanmu dengan anakku, Bima. Anakku ini tampan dan berkarisma, pintar sekali. Kau bisa menikah dengannya. Adalah keberuntungan besar. Ayo, ayo. Aku tak mau menikah. Lepaskan aku. Hari ini kau harus menikah. Mau tak mau kau harus menikah. Perjodohan ini disetujui keluargamu sendiri. Kalian masih bengong apa? Cepat antar menantu Bima untuk upacara pernikahan. Lepaskan. Ini pernikahan paksa. Penghormatan kepada langit dan bumi. Aku tak mau menikahi si sakit-sakitan ini. Penghormatan kepada orang tua. Tolong, siapapun tolong aku. Suami istri saling memberi hormat. Upacara selesai. Hahaha, istriku. Aku sudah punya istri. Aku bukan istrimu. Pergi sana. Ah, anakku. Anakku sayang. Dasar perempuan murahan. Bayar nyawa anakku. Wah, Direktur Yoga Mahendra, hormat datang ke grup Wijaya kami. Rumah kami jadi terhormat. Mari kita bicara urusan bisnis dulu. Baik, silakan duduk. Halo Direktur Yoga. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan proyek kerja sama kita kali ini. Silakan lihat layar besar. Matikan itu. Surya Wijaya. Kalian keterlaluan. Bahkan aku pun berani kalian ejek. Kerjasama ini dibatalkan. Direktur Yoga, Bapak salah paham. Dengarkan penjelasan saya. Kenapa bisa begini? Nadia Saputra, apa kau sudah gila? Aku suruh kau perkenalkan proyek, bukan suruh kau gunakan urusan keluarga Direktur Yoga untuk mengejeknya. Kau mau bikin aku mati marah? Ayah, jangan marah. Adik pasti tidak sengaja. Malah kita harus berterima kasih padanya. Aku malah berterima kasih? Proyek Direktur Yoga sudah dirusak. Aku masih harus berterima kasih? Kali ini Nadia menyinggung Direktur Yoga. Keluarga Wijaya kami tidak takut apa-apa.
Kalau nanti dia menyinggung orang penting lainnya, barulah itu bencana besar bagi keluarga Wijaya. Nadia Saputra, mulai hari ini kau ditangguhkan dari jabatan. Tunggu penugasan selanjutnya. Anak perempuan ya, seharusnya di rumah jaga anak. Tipu daya di dunia bisnis. Tak cocok untukmu. Da, Ade. Nadia, Aku meremehkan Bastian. Tak kusangka dia bisa ganti flash disk yang kusiapkan. Ada pengkhianat di sisiku. Nona Sulong. Aduh, maaf ya. Kaki terpeleset. Aduh, kaki aku ini, entah kenapa hari ini, sering menendang kursi. Adik, kamu tak marah, kan? Tak apa. Tapi kakak kedua, kendalikan kakimu. Bastian, kamu sengaja. Aku memang sengaja. Si sampah yang diusir. Berani duduk semeja denganku. Untuk makan, Diusir pun tak apa. Tak lama lagi, aku akan kembali dengan gemilang. hah! Kembali dengan gemilang? Mimpi! Ribut apa? Kakinya tak enak, sering menendang kursiku. Aku memang sengaja. Ingat kamu hina direktur yoga. Hingga saham grup Wijaya anjlok. Dan belum juga sadar. Aku tak tahan. Kakak keduamu benar. Kalau berbuat salah, seharusnya introspeksi di kamar. Kepala pelayan, antar Nona ke kamar. Nona Sulung, silakan kembali. Bastian Wijaya. Sekarang giliranmu. Lepaskan aku. Ayah, tolong aku. Diam! Awas ku renggut lehermu. Sudah cukup. Lepaskan dia. Wanita jangan ikut campur. Lepaskan sekarang. Aku sudah hubungi polisi. Kalau tidak dilepas, nanti polisi datang, kau tak bisa kabur. Berani mengancamku? Kau pun kubawa. Lepaskan. Lepaskan aku. Berhenti, angkat tangan. Jangan takut, penjahatnya sudah ditangkap. Akhirnya selamatkan tuan kecil ini. Pak Polisi, terima kasih sudah selamatkan anak saya. Kali ini berkat seorang nona. Kalau bukan dia halangi pedagang manusia, kami tak sempat selamatkan putra bapak. Iya benar, pasti ku ucap terima kasih pada penyelamatnya. Nak, Ayah, ayah akhirnya datang. tenang ayah di sini. Nadia Saputra, kau yang selamatkan anakku. Kakak kedua. Nadia Saputra. Kenapa kau ke sini? Ayah yang suruh aku datang. Proyekmu sudah kau rusak? Untuk apa ayah suruh kau ke kantor? Hari ini, aku datang ada tangan kontrak dengan Direktur Yoga Mahendra. Kau sudah menghina dia. Otakmu bermasalah? Pergi sana! Siapa berani suruh Nadia Saputra pergi? Direktur Yoga Mahendra. Anda datang? Anda tak mungkin sungguh datang untuk tanda tangan. Ini juga tak mungkin. Beberapa hari lalu, dia sangat menghina Anda. Anda lupa? 3 hari lalu, Ye Qing menyelamatkan anak saya dari pedagang manusia. Dia selamatkan keturunan keluarga Yang. Saya sangat berterima kasih pada Ye Qing. Soal kejadian dulu, siapa yang bermain di belakang layar? Saya yakin semua paham. Jika direktur yang tak ada masalah lagi, mari kita tanda tangani kontrak. Asal penanggung jawab proyek ini adalah Ye Qing, saya siap tanda tangan kapan saja. Direktur Yang, Anda pasti salah paham. Diam. Direktur yang proyek ini selalu ditangani Ye Qing. Dia sudah nunggu Anda hari ini untuk tanda tangan kontrak. Kalau gitu mari kita tanda tangan. Ye Qing, jangan terlalu cepat senang. Suatu hari nanti, saya akan buka topeng aslimu. Kak kedua. Kamu marah? Kalau kamu tak senang, saya pergi saja. Ayah, untuk keharmonisan keluarga kita, lupakan saja hal ini. Bastian. Minta maaf pada Ye Qing. Kenapa saya harus minta maaf padanya? Kamu juga lihat, dia yang memprovokasi saya duluan. Kalau hari ini kamu tak minta maaf, posisi direktur keuanganmu itu tak perlu dipertahankan.
Maaf. Tak apa, Kak kedua. Kita semua satu keluarga. Saya tak akan mempermasalahkannya. Memang Nadia kecil kami yang besar hati. Silakan, Direktur Yoga Mahendra. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Kami percaya Grup Wijaya tak akan mengecewakan Anda. Ayah, saya sudah dipecat. Tak berhak menandatangani. Dipecat, maksudnya? Direktur Lian, apa yang terjadi? Direktur Yoga, Nadia baru bergabung. Kondisinya masih lemah. Saya pikir dia perlu istirahat lebih lama. Bagaimana saya saja yang tanda tangani? Setuju? Tidak. Sudah saya jelaskan. Proyek ini harus ditangani Nadia. Baru saya tanda tangani. Kalau tidak, tidak usah. Direktur Yoga, tunggu. Saya akan kembalikan jabatan Nadia. Ketua Wijaya yakin? Jangan nanti setelah kontrak, Nadia dipecat lagi. Tenang saja. Saya akan suruh umumkan jabatan Nadia secara resmi. Saya jamin sampai selesai. Nadia penanggung jawabnya. Ayah, saya terlalu muda. Tak sanggup. Siapa bilang? Kemampuanmu luar biasa. Posisi ini sudah seharusnya milikmu. Direktur Yoga, kontrak ini bisa ditandatangani? Tentu bisa. Grup Wijaya, aku kembali. Aku susah payah mengusir Nadia dari Grup Wijaya. Kenapa dia kembali? Dia yang berasal dari lapisan bawah masyarakat, orang kampungan. Berani-beraninya berada di atas aku. Bastion, jangan sakiti dirimu sendiri. Aku akan sedih. Pergi. Kakak. Maaf, aku tidak sengaja. Aku cuma terlalu marah. Pukul aku. Bastion, jangan seperti ini. Aku jadi takut melihatmu begini. Kakak. Jangan tinggalkan aku ya. Tenang saja. Selama kamu butuh, aku akan selalu ada. Tidak boleh. Lebih baik kamu pergi. Nadia Saputra sekarang pasti tidak akan membiarkanku. Aku tidak boleh mencelakaimu. Cepat pergi, jangan cari aku lagi nanti. Aku tidak pergi. Bastion, kamu sekarang adalah satu-satunya anak laki-laki keluarga Wijaya. Posisi ketua dewan cepat atau lambat pasti milikmu. Kenapa harus takut padanya? Bangkitlah, ya? Betul juga. Asal aku jadi ketua dewan. Nadia Saputra tidak perlu ditakuti. Kakak. Bantu aku satu hal ya. Bantu bagaimana? Nadia kecil. Terima kasih sudah menampungku. Kalau tidak, aku tidak tahu. Harus bagaimana? Jangan sungkan. Maling sekarang memang keterlaluan. Pasti karena lihat kamu tinggal sendirian. Jadi seenaknya, sebelum polisi menangkap mereka, tinggallah di rumahku. Kalau begitu merepotkanmu. Ayo. Nona kakak, kenapa kamu ke dapur? Aku lapar. Bisa panaskan susu untukku? Baik, tunggu sebentar. Terima kasih. Nona kakak. Terima kasih. Susunya belum panas. Ada apa? Barusan Nona Sinta bilang mau minum susu panas. Aku belum sempat memanaskannya. Dia sudah ambil dan pergi. Nanti setelah aku antar makan malam untuk ayah, aku akan periksa ke sana. Ini makan malam ayah? Ya, ini dia. Kakak. Terima kasih. Tanpamu, aku bingung harus berbuat apa. Bastian, lepaskan dulu. Jangan sampai ada yang lihat. Kakak, nanti setelah aku duduk sebagai ketua Dewan Grup Wijaya, kau akan kuminumahi. Setuju? Setuju. Ayah, makanlah sedikit. Nadia baik sekali. Sudah larut, cepatlah istirahat. Baik. Selamat malam. Ayah, kenapa denganmu? Tolong, cepat panggil bantuan. Tuan Besar, apa yang terjadi? Ambulans, cepat panggil ambulans.
Cepat. Ayah! Nadia Saputra. Jika ayah celaka, aku tak akan berhenti mengejarmu. Apa hubunganku dengan musibah ayah? Orang terakhir yang menemui ayah adalah kamu. Tentu berhubungan denganmu. Dokter, bagaimana kondisi ayahku? Tuan Muda Kedua Wijaya, kami sudah berusaha maksimal. Tuan Surya Wijaya telah meninggal dunia. Bagaimana mungkin ayahku meninggal? Kondisi ayahku sangat sehat dan bugar. Tuan Surya Wijaya terkena serangan jantung mendadak. Saat tiba di rumah sakit, sudah lewat masa terbaik untuk penyelamatan. Turut berduka. Ayah, kenapa perginya begitu mendadak? Kami bahkan belum sempat membalas budi ayah. Ayah. Tak disangka, hal ini terjadi begitu mendadak. Mendiang Ketua Wijaya meninggal begitu tiba-tiba, kini kami kehilangan pemimpin. Saham keluarga Wijaya hampir anjlok. Jika begini terus, keluarga Wijaya bisa hancur. Apa yang perlu dikhawatirkan? Bukannya Ketua Wijaya tak meninggalkan ahli waris. Hadirin sekalian, ayah meninggal mendadak. Saya sangat berduka. Tapi seperti kata Anda semua, grup Wijaya tak boleh tanpa pemimpin. Sebagai satu-satunya putra. Saya umumkan, saya Bastian Wijaya akan jadi ketua dewan baru grup Wijaya. Baik, saya setuju. Saya juga setuju. Saya tidak setuju. Nona Sulung tak setuju? Ingin berebut warisan dengan Tuan Muda Kedua? Ya, Bastian Wijaya bakatnya biasa, rakus dan suka menang sendiri. Orang seperti dia, memimpin grup Wijaya, pasti takkan berakhir baik. Kau brengsek! Saya direktur keuangan grup Wijaya selama puluhan tahun. Tak pernah ada kesalahan. Atas dasar apa saya tak layak? Karena saya juga putri keluarga Wijaya dan presiden direktur grup Wijaya, prestasi saya untuk grup Wijaya. Semua telah melihatnya. Saya yang paling cocok jadi ahli waris. Nadia, kau memang ambisius. Kau cuma perempuan. Berdasar apa jadi ketua dewan? Lihat dirimu sendiri. Pantas tidak? Tuan Muda Kedua, sejak dulu posisi tinggi hanya untuk yang mampu. Apa hubungannya dengan jenis kelamin? Kalau kau begitu tidak terima, kebetulan para anggota dewan ada di sini. Bagaimana kalau kita adakan pemungutan suara rahasia untuk memutuskan? Pemungutan suara rahasia? Kenapa? Tuan Muda Kedua takut? Aku takut padamu. Pelayan, siapkan kertas dan pena. Nadia kecil, jangan-jangan ada masalah? Kemampuanku sudah mereka lihat. Bahkan demi masa depan mereka sendiri, mereka tahu harus memilih siapa. Hasil suara dihitung. Kakak kedua 7 suara. Nona Sulung 8 suara. Ini mustahil. Mungkinkah Nadia menang dariku? Aku putra tunggal keluarga Wijaya. Mungkinkah aku kalah? Bisnis sebagai perang. Kalah artinya kemampuan kurang. Kakak kedua, jika kamu terus menjadikan gender sebagai alasan, hanya akan membuat orang semakin memandang rendahmu. Nadia, kamu menang. Lalu bagaimana? Untuk bisa duduk di posisi ketua dewan, kamu melawan ayah kandungmu sendiri. Wanita berhati kejam seperti ini tidak pantas jadi ketua dewan. Kakak kedua, bagaimana bisa kamu menghalangiku menduduki posisi ketua dewan? Memfitnahku telah melawan ayah. Memfitnah? Yang kukatakan semuanya fakta. Kamu yang melawan ayah. Buktinya mana? Jika kamu tidak bisa menunjukkan bukti aku melawan ayah, itu fitnah. Bukti? Baik, kamu mau bukti ya? Kakak, katakan pada semua orang, ayah malam itu, apakah Nadia yang menyuruhmu menaruh obat di makan malam larutnya? Ya, aku dan Nadia dekat seperti saudari. Permintaannya, aku tidak bisa menolak. Apa? Memberi obat? Bukankah Ketua Wijaya meninggal karena sakit? Demi kekuasaan melawan ayah kandung sendiri, lebih kejam dari binatang. Bahkan gagak tahu balas budi. Nadia melawan ayahnya, sungguh tak punya hati nurani. Kakak, bukankah kau janji padaku akan bocorkan rahasia ini? Maaf, Nadia. Aku memang berjanji akan mengatakannya. Tapi Ketua Wijaya, aku tak bisa biarkan dia mati tanpa alasan jelas. Semua sudah dengar kan? Nadia Saputra untuk jadi ketua dewan melawan ayah kandungnya. Tak termaafkan. Nadia Saputra, hari ini kau tamat. Pengawal, tangkap Nadia Saputra. Berani kau? Aku anak sulung keluarga Wijaya. Berani sentuh aku? Sanggup tanggung akibatnya? Apa akibatnya? Aku ketua baru yang tanggung. Berhenti. Ayah? Kenapa ayah masih hidup? Siapa berani sentuhan aku? Ayah! Bagus, Nadia. Memang putriku. Berkat didikan ayah. Brengsek kau. Untuk kuasai grup, kau berani coba bunuh aku. Ayah! Bukan. Aku tak berniat jahat, ayah. Dia, Nadia Saputra. Caca baru saja bilang,
Nadia yang suruh dia taruh obat di makan malam ayah. Tuan Muda, maksud Anda apa? Nadia menyuruh saya tambahkan gula ke mangkuk ketua? Bukan racun. Kok jadi racun? Nadia sungguh perhatian. Ternyata salah paham. Sudah kubilang Nona Nadia selalu berbakti. Mana mungkin melakukan hal keji begitu. Syukurlah Ketua Wijaya baik-baik saja. Saham grup Wijaya kita sudah stabil. Baik. Saya mengerti. Kalian sekutu. Kakak, kau terus menipuku untuknya? Kenapa? Bukankah aku memperlakukanmu baik? Memperlakukanku baik? Maksudmu, membuat ibuku sakit parah, lalu pura-pura memberi uang untuk mengancamku, agar menyakiti Nadia? Rupanya, kau sudah tahu, tapi tak kau beritahu. Mempermainkanku. Kebetulan semua hadir hari ini. Manfaatkan kesempatan ini. Saya umumkan, perubahan jabatan penting. Mulai hari ini, Bastian Wijaya dicopot dari posisi Direktur Keuangan. Dilarang masuk grup Wijaya selamanya. Ayah, maafkan saya. Jangan cepot saya. Ayah, saya janji nurut. Saya nurut semua, ayah. Kepala rumah tangga, buang si brengsek Bastian ini. Keluar sekarang. Mulai sekarang, aku tak mau lihat dia lagi. Pergi. Kamu siapa? Berani sentuh aku? Bastian Wijaya. Ini perintah langsung dariku. Masa kau tidak menghargai aku? Sepertinya ayah tidak akan pernah memaafkanku, anaknya sendiri. Jangan ada yang mendekat. Ayah! Nadia, mau selamatkan ayah? Hah? Tunjukkan kesungguhanmu. Tukar nyawa dengan nyawa, setuju? Tidak berani? Bukannya kau paling berbakti? Kenapa sekarang pengecut? Bastian, jangan gegabah, bicaralah baik-baik. Tak ada yang perlu kubicarakan denganmu. Aku tahu, aku takkan pernah mewarisi grup Wijaya. Kalau aku sengsara, kalian juga jangan harap bahagia. Jangan gegabah. Aku akan bertindak. Cepat, cepat. Lambat-lambat apa? Cepat. Ayah baik-baik saja? Baik. Jangan banyak tingkah, jalan. Ayah! Nadia mengakaliku, dia juga akan mengakalimu. Lihatlah akhir kami bertiga, saudara-saudaranya. Ayah! Aku tunggu ayah di penjara. Ayah! Biarkan aku antar ayah istirahat. Tidak usah. Kepala pelayan akan menemaniku. Nadia, Ketua Dewan Bijaksana, beliau pasti akan tertipu oleh Bastian. Semoga. Nadia datang, duduklah. Nadia, kamu kenal dengan Nona Pranoto dari grup Pranoto? Tahu, dia wanita karir yang sangat tangguh. Dia tertarik padamu. Ingin menjadikanmu menantunya. Kupikir kondisi keluarga Pranoto cukup baik, jadi aku setuju. Buat keluarga ini akan bisa lewat nikahan. Ayah, putra satu-satunya keluarga Pranoto. Itu orang idiot. Idiot apanya? Tuan Muda Pranoto hanya agak polos. Dia adalah anak tunggal keluarga Pranoto. Setelah kau menikah ke sana, kau akan menjadi nyonya utama keluarga mereka di masa depan. Pokoknya perjodohan ini sudah pasti. Bersiaplah untuk menikah. Nadia kecil, asisten Wira, datang ambil dokumen proyek. Ini keinginan ayahku. Direktur Nadia, dokumen-dokumen ini kubawa dulu. Nanti aku kembali untuk serah terima. Mari bicara di dalam. Ya, Nadia kecil, kenapa Ketua Wijaya mengirim orang mengambil semua proyek kita? Dia ingin aku menikah dengan keluarga Pranoto. Tuan Muda Pranoto itu, dia kan idiot. Bagaimana mungkin dia menyuruhmu menikahi orang idiot? Keluarga Wijaya sekarang hanya tinggal aku satu-satunya anak perempuan. Dia merasa terancam olehku. Dia merasa bukan karena kau, dia bahkan sudah kehilangan nyawanya. Ini kan balas budi jahat. Sudahlah, jangan marah. Serah terima kerja dulu. Si tua brengsek menjijikkan. Si tua brengsek menjijikkan. Ada apa? Ketua Wijaya sudah gila ya? Wanita ini lebih muda darimu, kan?
Dia tidak gila. Dia ingin punya anak laki lagi. Mewarisi grup Wijaya. Masuk. Direktur Nadia, Ketua Dewan minta Anda antar dokumen ini ke kamar 3088 Hotel Imperial untuk ditandatangani klien. Baik, saya segera ke sana. Asisten Caca, kamu tunggu di sini. Saya tak bisa urus sendirian. Bukan kamu yang sibuk. Kamu ikut saya buat apa? Caca, kamu tinggal saja. Tapi bagaimana kamu... Tidak apa-apa. Tak akan terjadi apa-apa. Hati-hati ya. Halo. Asisten Wira. Jam berapa ini? Klien belum datang? Mungkin masih setengah jam. Direktur Nadia, mohon bersabar. Baiklah. Kenapa bisa begini? Jangan-jangan ini jebakan? Istri, cium dong. Tuan Muda Pranoto, Anda salah orang? Saya bukan istri Anda. Ibuku bilang kamu istriku. Tenang dulu. Ibu membohongi kamu. Ibu takkan bohong padaku. Ibu bilang harus lepas baju main game. Aduh, berdarah. Nak, kenapa? Ibu sakit. Istriku tak mau main game. Dia malah pukul aku. Apa? Berani pukul anakku? Pengawal, tangkap perempuan itu. Nyonya Pranoto, daripada marah saya pukul putra Anda. Lebih baik pikirkan, bagaimana jelaskan pada keluarga Wijaya. Ayahmu sendiri yang mengantarmu ke sini. Mau penjelasan apa? Apa katamu? Ayahku? Kalau bukan karena ayahmu berjanji, kau hamil dulu baru masuk keluarga kami? Mana mungkin keluarga Pranoto menerima orang dari lapisan bawah masyarakat yang kemudian? Mana mungkin ayahku? Sudahlah, jangan banyak bicara. Anakku jarang suka sama seseorang. Cepat laksanakan malam pertama. Malam pertama, lahirin anak laki-laki. Aku tak mungkin menikahi anakmu. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Bukan kau yang tentukan? Hei, pegang dia. Temanin tuan muda malam pertama. Nyonya Pranoto, Anda juga perempuan? Mempermalukan gadis dengan cara begini? Tidakkah merasa bersalah? Sama keluarga Pranoto, sudah rezeki turun-temurun. Nak, jangan takut. Ibu ajari caranya. Cepat, malam pertama. Pengawal. Istri, cium dong. Lahirin anak laki-laki. Kebakaran! Kebakaran! Cepat lari! Nyonya, lantai atas kebakaran. Kita pergi cepat. Rizky, ayo pergi. Tapi kita belum lahirin anak laki-laki. Lahirin anak nanti saja. Masih banyak kesempatan. Cepat pergi. Nadia kecil, kau baik-baik saja? Caca, kenapa kau di sini? Aku khawatir padamu. Jadi aku ikut. Tenang saja. Keluarga Pranoto sudah pergi. Kau baik-baik saja? Kenapa wajahmu semerah itu? Bawa aku ke rumah sakit dulu. Dendam hari ini. Ku tanggung. Dengar, kalau kau lahirkan anak laki-laki untukku, teruskan keturunan Wijaya. Hehe, aku bisa jadikan kau Nyonya Wijaya. Ketua Wijaya, aku belum siap. Di hadapanku, kau tak berhak menolak. Lepaskan. Kau ini, kuberi kesempatan punya anak denganku. Itu kehormatan. Ayo ikut! Ayah, kau baik-baik saja? Masih hidup. Si gadis kecil itu mana? Cepat tangkap dia. Serahkan ke polisi. Biar dia cicip penjara. Sudah kuantar dia pergi dari kota awan. Apa? Brengsek. Dia lukai ayah kandungmu, kau malah bantu dia kabur? Kau masih anggap aku ayahmu? Kalau tidak kusuruh pergi, dia akan lapor polisi. Tuduh kau coba perkosa dia? Kau tak tahu malu, tapi Wijaya butuh muka. Beraninya.
Berani bicara begitu padaku. Lalu harus bagaimana? Surya Wijaya, umurmu sudah tua, masih mau ganggu gadis muda? Tidak takut dapat kutukan? Tidak takut disambar petir? Kurang ajar. Ayah, kondisi ayah sudah parah begini, lebih baik jangan bergerak. Nanti lukanya makin parah. Clara Budiman juga ayah yang suap ya. Kau memang putri yang baik. Beres-beres mau menjebak ayahmu sendiri. Kakak keduamu memang benar. Clara bukan aku yang suap. Yang memilihnya adalah ayah. Yang coba perkosa dia juga ayah. Apa hubungannya denganku? Aku cuma ingin jadi anak berbakti, mengantar ayah ke rumah sakit, agar ayah menikmati masa tua dengan tenang. Tak kusangka Surya Wijaya bisa kalah oleh putrinya sendiri. Tahu kenapa ayah kalah? Ayah terlalu lama di atas. Lupa orang biasa juga manusia. Kondisi ayah sekarang cuma balasan yang pantas. Seharusnya dulu aku tak menjemput pembawa sial sepertimu. Ayah seharusnya lebih menyesal. Dulu tak langsung mencekiku. Bintang sial penyendiri berani lahir di keluarga Wijaya. Hidup seadanya saja kau di sana. Lain kali lahir kembali. Lihat baik-baik, jangan cari keluarga Wijaya lagi. Kau sudah tahu. Sejak kapan kau tahu? Di kehidupan sebelumnya? Ayah, makan apel ini nanti di panti perawatan. Tak akan bisa makan ini. Kau berani mengurungku? Nadia Saputra, kau berani. Dokter, ayahku punya masalah kejiwaan. Ditambah kecenderungan kekerasan parah. Tolong awasi dia dengan ketat. Berapapun biayanya, akan kusembuhkan dia. Tenang, Nona Nadia. Kami jaga Ketua Wijaya. Tak serang orang. Baik. Ayahku serahkan pada kalian. Nadia, kau jahat. Hari ini Grup Wijaya sambut ketua baru Nadia Saputra. Mari lihat langsung. Ambisi liar jiplak Grup Wijaya. Cepat, Ketua Campbell. Beri dia penenang. Semuanya, ayah orang terdekatku. Dia alami ini. Aku paling sedih. Tapi Grup Wijaya adalah hidup ayah. Apapun terjadi, harus kuselamatkan. Mari kita berjuang bersama. Anak durhaka. Mulai hari ini, aku pimpin kalian. Ciptakan legenda bisnis. Hormat Ketua.